para guru, juga kepala sekolah itu mengembangkan sebuah komunitas yang senang untuk berefleksi dan terus mencari cara bagaimana dengan menggunakan data-data yang ada dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Dan keempat, kinerja sekolahnya semakin baik dari waktu ke waktu, terutama di sini yang dilihat adalah hasil belajar muridnya. Jadi saya ulangi, ada 4, filosofi sekolahnya berpihak kepada murid, lingkungan sekolahnya yaitu yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, budaya sekolahnya budaya yang senang untuk berefleksi, belajar dan berbagi, dan kinerja sekolahnya kinerja yang selalu menghasilkan hasil belajar murid yang terus semakin baik dari waktu ke waktu. Visi sekolah ini bisa dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya dengan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak bukan satu-satunya cara untuk mencapai visi ini, tapi salah satu cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, sekolah penggerak dalam konteks program sekolah penggerak itu seperti yang saya sampaikan tadi, fokusnya kepada murid tentunya, dan harus menghasilkan hasil belajar yang holistik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita percaya dalam Merdeka Belajar bahwa perubahan itu dimulai dari SDM. Jadi teori perubahan utama dalam Merdeka Belajar itu adalah SDM-nya. Karena itu proses seleksi dalam sekolah penggerak itu adalah seleksi SDM, yaitu para pemimpin sekolahnya. Terpilihnya sebuah sekolah menjadi sekolah penggerak itu karena kepala sekolahnya yang terpilih. Dan inilah alasan kenapa kepala sekolah tidak bisa dipindahkan atau dimutasikan. Karena yang dilakukan seleksi adalah seleksi SDM, yaitu seleksi kepala sekolahnya. Dan karena itu, maka kita juga bisa melihat bahwa dalam program sekolah penggerak, bisa jadi sekolah yang mungkin tadinya bukan dilihat sebagai sekolah rujukan atau sekolah unggul, sekolah yang mungkin dilihat sebagai biasa-biasa saja, bahkan ada yang di tempat yang terpencil di daerah 3T, itu bisa menjadi sekolah penggerak. Kenapa? Karena kepala sekolahnya memiliki potensi sebagai agen transformasi bagi sekolahnya. Jadi inilah yang menyebabkan dalam konteks sekolah penggerak itu lebih merata. Dan program sekolah penggerak kita harapkan dapat mengakselerasi dimanapun level sekolah itu dengan SDM-nya yang sebagai pemimpinnya, sebagai agen perubahan yang baik, dalam waktu 2-3 tahun bisa menghasilkan, meningkatkan hasil belajar muridnya di sekolah tersebut. Ini dilakukan dengan 5 intervensi, dengan pendampingan konsultatif dengan asimetris. Tidak semuanya cara untuk mendampingi sekolah itu sama, karena sekolah itu memiliki sebuah ekosistem yang berbeda-beda. Kita juga melakukan penguatan SDM sekolah. Kita membantu dengan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran paradigma baru, juga dengan menggunakan teknologi, karena sekarang kita ada platform Merdeka Mengajar, dan juga membantu dengan perencanaan berbasis data, yaitu budaya sekolah yang refleksi tadi. Jadi harus melakukan terus perencanaan berbasis kepada data. Mudah-mudahan dengan terwujudnya hasil ini, kita dapat menghasilkan ekosistem sekolah yang memberikan manfaat, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran, dan juga bisa kemudian berbagi kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Karena esensi dari penggerak itu adalah filosofi gotong royong. Kalau menjadi sekolah yang bagus, tidak bisa bagus sendirian, dia harus bisa mengajak sekolah lainnya untuk juga bisa maju bersama-sama. Ibu Bapak yang saya banggakan, inilah jawaban kita untuk tantangan zaman, pendidikan zaman yang semakin zaman yang terus berubah dan semakin disruptif tersebut. Pendidikan kita harus lahirkan generasi baru dan generasi pembaharu. Nah, kemudian syaratnya apa untuk bisa sampai ke sana? Kita semua, Bapak Ibu dari pengawas, kepala sekolah, fasilitator sekolah penggerak, para guru, dan juga orang tua, kita dituntut untuk bisa bergerak dalam ruang nyaman dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi, kita harus bisa bergerak dalam ruang nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena kenapa? Kita dituntut untuk berubah. Jika kita ingin menghasilkan generasi baru dan pembaharu untuk zaman yang semakin disruptif tersebut, maka kita pun dituntut untuk terus belajar, untuk bisa menyikapi perubahan tersebut dengan bijak, dan kemudian juga dengan terus belajar tanpa henti. Apa yang tadinya sudah baik, untuk masa depan ini perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga menjadi lebih relevan. Bapak Ibu, kita semua dituntut untuk belajar dan berbagi. Saya mengajak kita semua, ayo kita saling bantu, ayo kita saling menguatkan. Ini bukan lagi buat kita, tapi untuk anak-anak kita. Ini untuk generasi penerus bangsa kita,
untuk masa depan dan harapan Indonesia. Saya ingin kita semua menjadi jembatan yang menyeberangkan anak-anak kita untuk zaman yang akan mereka hadapi dengan tantangan yang kita tidak tahu itu akan seperti apa, tapi kita tahu itu akan semakin disruptif dengan semakin berat dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Bapak Ibu juga saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses belajar Bapak Ibu yang akan dilakukan secara daring yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur secara online, ini akan tentunya memiliki banyak dinamikanya. Tentunya akan semakin cepat belajarnya, tapi pada saat yang bersamaan mungkin ada tantangan, mungkin ada sinyal, semangat yang mengendur, dan sebagainya. Saya harap sekali lagi kita saling bantu dan saling menguatkan. Tapi saya optimis karena saya melihat selama pandemi guru-guru Indonesia ini bisa untuk berubah dan bisa untuk kemudian memanfaatkan sekecil apapun kondisi yang ada, mereka tetap bisa bergerak dan bisa belajar. Ibarat kata pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kita tidak menunggu untuk kondisi yang sangat ideal untuk kemudian bisa belajar untuk bergerak. Tapi kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan semangat yang ada, dengan semangat gotong royong, bisa kemudian mencapai tujuan bersama. Saya berharap kita terus menjaga komitmen untuk berkolaborasi, bergotong royong, ciptakan dan kuatkan pelaksanaan pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk murid-murid kita di berbagai ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia. Harapan ini tentu akan terlaksana ketika Ibu Bapak semua, terutama yang nanti ikut di pelatihan komite pembelajaran ini, dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, belajar itu tidak linear. Bapak Ibu tidak langsung simsalabim menjadi bisa. Ini perlu untuk terus diulang dan diulang. Mungkin nanti dengan cara yang berbeda, tapi ini adalah sebuah proses dan mudah-mudahan kita bisa terus berjalan bersama-sama mengikuti proses tersebut, naik turun dinamikanya. Saya berharap Ibu Bapak dapat memaksimalkan pengalaman di pelatihan ini, sesi motivasi dan sharing pengalaman yang didapat, dan juga membagikan praktek baik dan implementasi inspirasi kepada semua pemangku kepentingan di daerah masing-masing. Kepada Ibu Bapak pengawas sekolah, saya berharap Ibu Bapak sekalian dapat bertransformasi menjadi penggerak dan pemberdaya bagi ekosistem sekolah. Ibu Bapak pengawas, sekarang filosofi pengawas berbeda dengan sebelumnya. Pengawas dalam visi Merdeka Belajar adalah teman belajar kepala sekolah dan para guru. Sekali lagi teman belajar, konsultan, mendampingi, bukan untuk kemudian yang kemudian ditakuti, tapi menjadi yang dirindukan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Karena Bapak Ibu sebagai teman belajar ikut bersama-sama mencari solusi apa yang menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu diharapkan melakukan fasilitasi dan coaching kepada komite pembelajaran khususnya kepala sekolah, mendorong tumbuhnya komunitas praktisi di sekolah yang senang dan haus akan belajar dan berbagi praktek baik agar pembelajaran siswanya semakin baik lagi. Sekali lagi, filosofi pengawas kita dalam Merdeka Belajar ini berubah atau bertransformasi menjadi teman belajar yang bersama-sama untuk tumbuh dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk mencari apa yang terbaik bagi murid-murid di sekolah yang didampingi. Kepada Ibu Bapak fasilitator sekolah penggerak, apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya atas usaha dan semangat, komitmen, daya juang, kesungguhan Bapak Ibu semua mengambil peran sebagai fasilitator sekolah penggerak. Ini sangat strategis karena Bapak Ibu memberdayakan semua stakeholder, pemangku kepentingan dari kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, guru, dan pendidik PAUD dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid melalui pendampingan yang konsultatif dan asimetris. Ini juga filosofi pendampingan yang tentunya sama dengan filosofi belajar, yaitu dengan melakukan diferensiasi. Jadi fasilitator sekolah penggerak pun juga melakukan diferensiasi dalam pendampingannya sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Kita harapkan fasilitator sekolah penggerak juga menjadi teman belajar bagi kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan di satuan pendidikan, mendorong kolaborasi, kembangkan kompetensi, kembangkan komunitas praktisi, dan lakukanlah monitoring perkembangan kemajuan pembelajaran dari semua pemangku kepentingan yang ada. Oleh karena itu, fasilitator sekolah penggerak pun kita juga harapkan bisa secara fleksibel menjadi coach, menjadi mentor, fasilitator, atau konsultan dalam mendampingi sekolah penggerak
sehingga kehadiran fasilitator sekolah penggerak memberikan nilai tambah bagi seluruh sekolah penggerak yang menjadi binaannya. Sekali lagi, Bapak Ibu semua, dalam komunitas belajar secara keseluruhan, kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Karena itu, dorong dan saling bantu dan saling menguatkan. Ibu Bapak yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Bapak semua yang telah menyediakan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita. Dengan kekuatan tekad sepenuh hati, kami percaya Ibu Bapak dapat menjalankan amanah ini dengan baik, karena apapun yang dilakukan dari hati akan juga sampai di hati. Sekali lagi saya ajak kita semua untuk berubah, kita semua untuk bergerak bersama, untuk nyaman dengan ketidaknyamanan, demi pendidikan yang untuk anak-anak kita, menghadirkan pendidikan yang relevan untuk zaman yang semakin cepat berubah dan semakin disruptif tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan komite pembelajaran ini saya buka secara resmi. Akhir kata, betapapun beratnya jalan yang harus kita lalui untuk meningkatkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia, saya yakin dan percaya komitmen kita bersama untuk bekerja berkolaborasi dengan sepenuh hati akan memudahkan jalan kita. Sekian sambutan dari saya dan izinkan saya tutup dengan pantun untuk memberi semangat kepada kita semua. Malam lebaran di kampung sungguh semarak, beduk-beduk ditabuh pertanda hari baik. Mari dukung program sekolah penggerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Menikmati gulai ketupat di kampung halaman, makan bersama keluarga sungguh nikmat rasa. Selamat menjalani semua proses pelatihan. Jadilah inspirasi bagi pendidikan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas informasinya, juga motivasinya menyamankan diri dalam ketidaknyamanan, dinamika perubahan, hingga menemukan inovasi dan berkolaborasi demi mencapai harapan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan hal yang paling penting adalah apa yang diberikan dari hati dan diterima dari hati, pasti hasilnya akan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen atas perkenannya membuka kegiatan secara resmi. Mendaki kawah ijen melihat indahnya semesta. Semoga Pak Dirjen selalu sehat dan bahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dibuka kegiatan secara resmi oleh Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, maka pembukaan pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak tahun 2022 resmi dimulai. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan kepada para peserta, semoga senantiasa semangat dan membawa manfaat bagi instansinya. Sekian dari kami, selalu jaga protokol kesehatan, ingat selalu pesan Ibu bahwa masih banyak virus di sekitar kita, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari kita saling jaga diri sendiri agar tidak mencurigai satu sama lain. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selalu berkarya, selalu berbahagia. Burung camar terbang di angkasa, lalu hinggap di dahan pohon cemara. Terima kasih untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya Walmahnimatur Romah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Rahayu, selamat pagi, dan sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para undangan yang sudah hadir. Kami ingatkan juga kepada para peserta untuk melakukan pretest di LMS masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya materi akan dipandu oleh moderator dan akan ada jeda 5 menit dari sekarang untuk materi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen, para direktur di para direktur di Dirjen GTK, kemudian para pokja di KSPSTK atas perkenan hadirnya di acara pembukaan ini, dan mengingat kesibukan Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih.